Nah, kalau untuk kasusnya antisipasi dari gimana sih masalah godaan-godaan seperti itu, ya sebetulnya sih bukan godaan ya. Karena gini, kalau kita berbicara dengan sistem pengobatan alternatif, yang saya pahami atau saya ketahui hingga detik ini, ya semua itu ya tentang ilmu marketing, Mas. Wis, marketing, oke. Wong kong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke, gak mesti kalah. Asik. Oke dong, Wey. keren banget lagunya ya sahabat Pedi ya. Oke. Ojo bandingin nih, jangan-jangan mentang-mentang dokter nih mau dibanding-bandingkan sama siapa ya? Tapi dokter ya. Iya. Sebentar. Oh, gimana? Kita buka dulu. Oh dengan iya, kita masih di acara Mari Siap, Sehat. mari. Mainkan dong. Oke. Marilah sehat, marilah sehat untuk kita. Oke, mari sehat show. Makanya jangan sakit dong. Nah, itu dia. Gimana Oke. dokter sehat kan tadi? Oke, alhamdulillah sehat. Baik. Nah, sahabat Pedi semua pasti sehat ya. Harus Siap. dong, karena kan nonton kita. Oke dok, nih kaitan sama tema nih. Tadi kan dokter Baik. sempat nyanyi lagu membanding-bandingkan. Kalau Betul. bicara dunia medis ya, itu kan banyak banget nih. Pasti selain dokter pasti ada tenaga-tenaga yang lain mungkin nih. Oh, sebentar. Tema hari ini kita mau bahas apa ini? Pengobatan? Yang pasti alternatif, Alternatif, kan dokter, baik. selain dokter. Nah sekarang mungkin sahabat Pedi harus tahu dulu nih. Saya juga penasaran nih, sebenarnya dimaksud dengan pengobatan alternatif itu definisinya itu seperti apa dok? Oke, pertama-tama saya akan berbicara sebagai saya secara pribadi. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya secara pribadi, saya mendefinisikan berdasarkan terminologi kata pengobatan alternatif. Artinya, kalau ada jalan alternatif, pasti ada jalan utama. Nah, Oh, iya. pasti logikanya seperti Betul, itu. betul. Nah, pengobatan alternatif biasanya ditempuh oleh pasien ketika jalan utama itu dirasa itu sudah tidak bisa dilaksanakan, atau memang dari awal memang mereka sudah memilih alternatif. Oh. Gitu. Jadi itu sebuah pilihan. Pilihan. Karena memang kita kalau secara keilmuan sebagai dokter, memang kita ini sangat menghargai keputusan dari pasien. Jadi apapun jalan yang pasien pilih, ya kita hargai. Jadi gitu. Jadi Tidak pasien ada boleh. paksaan ya. Tidak ada paksaan. Nih balik lagi nih ke sahabat Pedi nih, jangan mentang-mentang wah kita pilih alternatif jangan-jangan karena gara-gara si dokter itu nggak ada ya? Enggak. Nggak ada Itu ya, dokter biasanya sih menyarankan ya? memang dari awal pasiennya memang bersedia, atau pasien dari pihak keluarganya mencari jalan lain. Biasanya sih seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau yang dimaksud alternatifnya ini siapa sih sebenarnya dok biasanya? Ya, saya sih nggak begitu Kan ini ya. banyak nih maksudnya. definisi, kalau bicara alternatif kan berarti bukan dokter ya, kategori Betul. medis ya, di Betul. luar selain dokter lah ya. Iya. Tapi kita ada mengenal dukun. Betul. Bener gak sih? Nih maaf nih Biasanya. kalau saya salah juga nih. Ada dukun, terus ada apa lagi ya istilahnya ya? Orang pinter lah atau Ya, apa gitu itu istilah istilahnya yang ya. sama lah. Istilah itu cuma istilah aja Cuman digunakan. istilah aja. Nah Iya. ini kalau dari dunia kedokteran sendiri menyikapinya gimana? Kan sekarang lagi tren nih, kata banyak banget nih alternatif atau istilahnya kita sebut aja dukun-dukun lah ya yang bisa mengobati dan ternyata bener. Itu gimana nih dok? Menyikapinya nih dok? Baik. Kalau dari secara sudut pandang saya sendiri, secara pribadi, yang namanya pengobat alternatif itu setahu saya memang harus terdaftar dan teregistrasi di Dinas Kesehatan. Jadi walaupun dia melakukan praktek pengobatan secara tradisional, katakanlah seperti itu, ataupun pengobatan-pengobatan non medis, itu harus terdaftar resmi. Setahu saya kalau tradisional, masuknya ke pengobat tradisional itu terdaftar di Dinkes. Kalau pengobatan alternatif yang seperti maaf nih, seperti dukun itu terdaftarnya agak berbeda. Saya agak lupa, tapi tidak Bingung. ada di Dinkes. Ada asosiasinya, Pak? ada ininya sendiri, perizinannya sendiri. oke. Yang jelas seperti itu. Kalau sudut pandang kami sebagai dokter, itu sebetulnya sekali lagi prinsip kita adalah menghargai dari pasien. Tapi ada tapinya nih. Kita sebagai dokter harus bisa mencerdaskan pasien.
Gini, sekarang itu kan eranya sekarang udah mulai kolaborasi dengan pasiennya Mas ya. Betul. Jadi bisa jadi pasien itu lebih pintar dari beberapa jenis dokter. Tetapi ada suatu hal yang memang pasien ini masih harus apa ya? Karena dengan keputusan itu kadang nggak rasional. Karena apa? Karena posisinya dia lagi sakit. Banyak pertimbangan. Ya, kalau orang sudah walaupun pasiennya dikatakanlah lebih pintar, tetapi ada beberapa keputusan yang menyangkut tentang dirinya, ketika dia cemas, dia takut, ataupun dan perasaan-perasaan nggak nyaman tentang penyakit yang dideritanya, orang bisa berpikir tidak rasional. Artinya, ya mengambil jalan pintas, ataupun juga ya mengambil sarana-sarana pengobatan yang di luar dari nalar seperti itu dengan tujuan apa? Supaya cepat selesai masalahnya. Oke. Kebanyakan seperti itu. Karena nggak sabaran lagi. Iya. Nah, ini yang agak dikhawatirkan. Ini mengganggu jalannya proses penyembuhan atau pengobatan yang utama. Oke. Jadi yang di situ yang kita khawatirkan. Jadi jalur-jalur alternatif ini mengganggu sekali lagi proses yang utama. Misalnya nih, Mas Rendra sakit ya, kita semua jangan berharap ini ya. Nggak mau, kita semua nggak mau sakit ya. Seumpama. Kita pernah diderita sakit atau diderita suatu penyakit yang memang butuh penjelasan dan juga pendampingan yang cukup agak lama. Beberapa penyakit itu memang butuh pendampingan dan penjelasan yang bertahap serta panjang. Jadi nggak bisa, kita cuma dalam waktu 10 menit, kita langsung kompeten, gini. Kita belajar cancer hanya 5 menit dari penjelasan dokter. Itu memang nggak bisa. Itu tantangan kita, baik dari sekadar dokter dan juga semua tenaga kesehatan lain, untuk bisa mengedukasi pasien. Nah, kalau misalnya perjalanan panjang dan kompleks tadi itu hanya dipahami setengah-setengah oleh pasien, akibatnya dia memilih pengobatan alternatif, tapi dengan dasar dia tidak tahu. Jadi belum selesai pengobatannya, kolaborasinya di jalur utama itu belum selesai, tapi pasien memutuskan untuk pindah jalur. Akibatnya penyakit nggak terdeteksi, tidak terobati dengan dini. Akibatnya ya tadi dia datang-datang dia sudah dengan komplikasi. Nah itu yang bikin kompleks ya. Betul sekali. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah ini juga jadi dilema sebenarnya di dok. Kan banyak tuh pasien yang mungkin teman saya juga pernah ngalamin tuh. Ya mungkin dia udah berobat, tapi dia mungkin ya frustasi tadi bener ya, dia nggak sabaran. Akhirnya karena sebenarnya dia mau konsisten, mau fokus ke jalur yang benar. Cuma nih godaan di luar tuh kenceng banget tuh. Misalnya, coba ini nih. Ada itu tuh, ada dukun datang tuh ke Jakarta tuh. Itu sakti tuh. Itu gimana tuh nyikapinya tuh? Supaya dia tetap kekeh gitu. Itu memang benar tuh, supaya bisa menyadarkan dia, jangan tergoda gitu. Gimana? Agak susah Mas ya. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang itu kan masalah seni komunikasi ya. Sebetulnya kalau kita berbicara pada seseorang yang memang nggak bisa ngambil keputusan, dia berada di dalam posisi yang tertekan, dia dalam kondisi sakit, ataupun juga cemas, takut, khawatir. Jadi keputusan-keputusan itu kadang tidak bisa diambil. Makanya memang butuh support atau caregiver namanya. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang kronis, yang membutuhkan pendampingan, itu biasanya yang dilatih tidak hanya pasiennya, tetapi juga pendampingnya. Orang tua, istri, suami. Betul. Nanti harus diberikan edukasi yang baik dan benar. Dan biasanya pendampingannya ini butuh proses waktu yang lama dan dalam jangka waktu yang nggak singkat. Nah, kalau untuk kasusnya antisipasi dari gimana sih masalah godaan-godaan seperti itu, ya sebetulnya sih bukan godaan ya. Karena gini, kalau kita berbicara dengan sistem pengobatan alternatif, yang saya pahami atau saya ketahui hingga detik ini, ya semua itu ya tentang ilmu marketing, Mas. Marketing. Jadi hal yang menarik yang saya pelajari ini kalau di dalam dunia kesehatan, karena memang kita kan jualan jasa ya. Jualan jasa. Transaksinya itu berupa jasa. Jadi di dalam jasa itu kan ada yang namanya harapan, Mas. Oh ya pasti. Nah, yang dijual itu adalah harapan. Bagaimana orang itu secara ilmu marketingnya itu harapannya terpenuhi. Jadi dengan harapan yang terpenuhi itu dia berharap melakukan suatu closingan. Closingan itu apa ya? Jadi kalau misalnya kita mempromosikan sesuatu atau kita memarketkan sesuatu, endingnya lah ya. Iya, ada semacam closingan atau target penutup untuk dari market itu tuh apa? Misalnya
saya closingan dari marketing untuk promosi sesuatu adalah pemberian suatu barang. Jadi ketika barang itu sudah transaksi, barang itu udah sampai ke tangan konsumen, ya kita closing itu namanya. Betul, udah selesai lah. Ya betul. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk promo-promo harapan yang dijual tadi, itu nampaknya memang indikasinya untuk menentukan, menggiring ke suatu arah closing. Itu macam-macam closing itu berarti ya? Macam-macam. Bisa dalam bentuk kayak Konsultasi rutin. ya, lebih ke Oh, bukan ini, ya? nerima barang, Mas. Oh, Misalnya di ujung-ujungnya ada- kamu dikasih kalung atau gelang sesuatu. Oh, ada yang- jimat. Ya, itu contohnya pelayanan pengobatan, mungkin- konsultasinya gratis. Iya, kalau Tapi ternyata dokter, ada jimatnya yang bayar. kalau dokter kan closingnya resep. Ya. Bener gak sih? Enggak. Oh enggak, masih lanjut ya? Tidak. Oh masih closing lanjut. dokter tidak. Oh enggak ya? Nah, bedanya di situ. Kalau kita itu dari dokter tidak boleh apa ya? Tidak boleh terlalu menekankan ilmu marketing karena secara etis kita itu mengelola pasien. Jadi Mengelola. kita ya karena kita mengelola pasien sebetulnya harusnya secara ideal itu pasien ini harus kita kelola dari awal dia datang sampai dia pulang dan setelahnya seterusnya itu harus kita pikirkan juga. Oke. Jadi kita tidak hanya berhenti di situ, tapi edukasinya itu harus continue. Oke. Jadi edukasi itu bagian dari pengobatan. Oh, kalau dokter tuh Iya. edukasinya adalah Bagian bagian dari dari pengobatan. pengobatan. Jadi nggak cuma Gitu. sekedar resep dokter obat, enggak, Tidak. tapi lebih ke edukasinya. Tidak, harusnya seperti itu. Oke. Jadi kita itu pemantauan kesembuhan pasien, ekspektasinya terpenuhi, standar pelayanan seperti orang tuh suka disapa, orang itu suka macem-macem ya. diperiksa tuh dipegang Oke. ataupun juga dia diperiksa dengan stetoskopnya nempel. Butuh kayak perhatian gitu. lah, Nah, itu tuh macem-macem ya. Memang jadi standar kita karena memang itu untuk pemenuhan ekspektasi ataupun harapan dari pasien. Kepuasan dari pasien Betul. lah. Itu salah satunya. Itu kita lebih ke arah di situ. Tapi untuk closingan tertentu, misalnya untuk niat untuk kita Menawarkan lebih ke sesuatu. arahkan sesuatu gitu, kita secara etis Nggak memang boleh. tidak boleh. Bahkan untuk menyebutkan satu merek, Nggak boleh. menggunakan satu merek. Atau menyarankan ABC juga. Ya, enggak itu ya? untuk suatu atribut yang ketika kita menggunakan atribut dokter kita itu tidak boleh, Tidak boleh. gitu. Nah, beda halnya dengan yang Alternatif. saya tahu ya saya bukan maksud gimana. Iya, cuman iya, ngerti. Saya cuma berpendapat aja. Kalau dari pengalaman yang saya tangkap, ya mungkin tidak semua seperti itu. Ada yang memang niatnya memang mau membantu. Tulus mau Tulus membantu sih nggak masalah. Cuman yang saya lihat itu kok ada pola-pola seperti itu. Oke. Entah di ujungnya itu nanti dijual jimat ataupun juga Itu oknum, ramuan. itu oknum. Ya, ya itu pendapat secara pribadi. Oke, Saya kok melihat seperti itu. Ya Itu nggak apa-apa berarti- kan ini Nah, pilihan ya dok ya. dan ada dannya. Lanjutannya adalah seolah kegiatan itu tuh tidak bertanggung jawab. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu efek samping, kasusnya makin parah dan sebagainya, ya coba Ujung-ujungnya lihatlah. ujung-ujungnya ke dokter juga. Bener ya dok? ke pelayanan kesehatan. Pelayanan Ya, kesehatan. itu tidak hanya dokter, mungkin juga yang lain Ya, juga. tapi gini, kalau seandainya itu sembuh, alternatif, ya berarti memang takdir ya jodohnya. Bener gak sih? Nggak bisa Nggak bisa dijawab diganti segitu gitu? juga Oh, sih. gitu ya? Sembuh, definisi sembuh itu banyak, Mas. Oh, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Logikanya gini Ah, aja. Orang sakit itu biasanya umumnya karena dua. Oke. Pertama karena ada keluhan atau Ya. distres. Nah. Yang kedua itu adalah disability atau ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Gini, Mengalami. orang itu berobat kalau dia nggak ada sudah mulai muncul keluhannya atau dia ini sudah mulai muncul tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya dia dulunya jalannya lurus, sekarang kok pincang. Nah, Pasti. maaf. Maksudnya jalannya tidak Iya, nggak normal. normal lah. Nah, seperti itu. Nah, itu kan salah satu bentuk ketidakmampuan. Iya, ketidakmampuan. Nah, berarti nanti yang awalnya nggak sakit, Ada yang sekarang janggal jadi sering nih. sakit. Nah, itu kan jadi kayak Baru ketidakmampuan. dia tuh merasa perlu Iya. diobati. Iya, seperti itu dia baru merasa berobat baru Baru periksa. datang. Nah itu harus sembuhnya itu harus dilihat dulu. Sembuh itu dalam artian permanen karena tahu penyebabnya apa dan penyebabnya diobatin terus langsung sembuh, atau hanya sementara untuk menghilangkan gejala. Itu juga harus diperhatikan karena bisa jadi sembuh itu hanya sembuh sementara. Dari keluhan tadi hanya hilang sementara. Gitu. Yang perlu berarti sembuh permanen yang Ya, harus dilakukan oleh goal tenaga kita medis. adalah ke sana sebetulnya. Kita tahu permasalahannya dan kita tahu bagaimana cara mengelola dan mengendalikan supaya tidak terjadi terulang hal yang sama lah. Benar-benar sehat lah intinya. Betul. Jadi tugasnya seorang dokter itu sebetulnya itu arahnya lebih ke sana. Kita masih tema bahas tentang
atau di alternatif ya, Yes. pengobatan alternatif. Betul. Karena kan gini, ini maaf ya dok ya, karena isunya kan memang tenaga medis itu terbatas di Indonesia. Ya. Itu nggak ada salah kan kalau misalnya orang-orang mungkin di luar sana di perbatasan atau di daerah terpencil itu melakukan pengobatan alternatif. Itu gimana menurut pendapat dokter? Sebetulnya sih kalau menurut saya dari masalah akses ya Mas ya, sekali lagi jangan dibilang tenaganya yang kurang, Oh, karena oke. biasanya yang kesulitan itu adalah akses. Oh, akses juga. Akses, distribusi Karena dari wilayah tenaga kita kan, kesehatannya itu kesehatan kita tuh cukup lumayan banyak. Cukup terjangkau, Cuman memang merata ya. distribusinya saja yang Oh, memang belum masalah distribusi. merata dan Oke. cukup baik. Karena apa? Karena aksesnya dari akses vaskesnya, jadi tempat kerjanya. Iya, Kalau oke. misalnya ini dokter gitu ditempatkan di suatu daerah. Nah, ketika dia ditempatkan di daerah itu, sarana dia tempat untuk kerjanya itu ada atau enggak? Oh. Itu dulu. Alat-alat yang dia pakai itu menunjang atau tidak. Terus bagaimana jaminan keamanannya dokter? Bagaimana jaminan kesejahteraannya? Oke. Kayak gitu. Nah, itu harus apa namanya? Jelas dulu, terpenuhi dulu. Kalau kita ngomongin distribusi Iya, ya, oke, atau iya. ketersediaan Ya, oke kesehatan. lah, tentang Kalau itu. karena faktanya terbatas, terus sebetulnya boleh nggak sih ke alternatif? Ah, itu Nah, dia. sebaiknya tetap harus berobat pada jalur utama kalau saya Oh, nyarankan. jadi sebelum ke alternatif, coba jalan utama dulu melalui harus. ke tenaga kesehatan dokter terutama ya. Iya. Intinya itu ya. Dan banyak-banyaklah bertanya. Banyak bertanya. Sekarang itu memang eranya kolaborasi. Jadi memang kita wajar untuk untuk pasien itu aktif bertanya, itu wajar aja kok. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dokter nggak marah kan kalau Dan ditanya. misalnya Takut kemarin tanya Enggak, mulu nih. enggak. Enggak ya. Tapi emang kewajiban Enggak, dokter memang untuk wajibannya menjelaskan seperti ya. itu. Iya, Oh, oke. menjelaskan Jadi itu udah wajib. sahabat Ferry jangan takut nanya aja terus kalau perlu bawel. Enggak ya. Dok? Mumpung ada dokter. Iya. Kalau misalnya waktunya cukup ini kan kita bisa Kita tanya. bisa ngobrol banyak ya. Ya, kalaupun memang waktunya tidak cukup, bisa cari sarana edukasi. Oke. Misalnya, kita Oh, pengen cari info tahu. sendiri ya? Betul, info kesehatan dengan Dengan sumber yang nonton. terpercaya. Nonton ini. Iya, contohnya nonton ini kita ngobrol kayak Nonton gini. Mari Sehat. Ini salah satunya. Salah satunya. Oke. Nanti kita banyak lagi konten-konten berikutnya, Pasti, atau juga mungkin bisa cari informasi di YouTube atau di Banyak kok dokter-dokter lain ya Iya, yang influencer-influencer dari tenaga medis kan banyak ya. Nanti bisa mungkin follow atau diskusi gitu. Saya rasa sih gitu. Menarik ya dok ya. Jadi itu ya sahabat Pedi ya kesimpulannya tentang pengobatan alternatif. Jadi intinya alternatif itu adalah pilihan kedua atau jalan lain dari yang utama. Tapi tetap fokusnya konsultasinya ke jalan yang Harus utama. yang utama. Dan kalaupun terpaksa alternatif tetap harus komunikasi ya Betul, dengan tetap harus dokter komunikasi. karena dia tenaga medis yang utama Iya. harus dilakukan. Betul sekali. Nah, terus pertanyaan terakhir dok, kalau ternyata dia melakukan dua-duanya, tapi atas saran dokter itu ada yang nyaranin nggak sih sebenarnya dokter nggak ya? Gini, Gimana tuh dok? saya nggak bisa Nggak main pernah pukul ya? rata ya Oh, Mas oke. ya. Karena contohnya kayak gini, beberapa dokter pun ada menurut guideline-nya Mas ya. Kalau kita ngomongin guideline perhimpunan misalnya gitu menurunkan, nggak ada saya rebusan godong salam 3 lembar gitu untuk menurunkan darah tinggi kan nggak ada. Nggak ada, rekomendasi nggak kayak gitu. Cuman memang ada khasiatnya mungkin dari pihak pengobat tradisional, maksudnya herbal dari sisi herbal itu sendiri itu ternyata memberikan dampak ataupun memang menurunkan tekanan darah. Udah ada penelitiannya misalnya katakanlah seperti itu ya. udah Sebenarnya jurnal bisa aja kita ya. berikan, nggak ada ada masalah Ya, selama itu. nggak berdampak. Nah, alternatif yang seperti itu nggak apa-apa. Yang penting apa sih? Komunikasi sama Ya, dokter. Jadi sebelum ngerebus sesuatu tanya dulu dokternya. Iya. Oke. Dan yang paling penting Mas harus garis bawahi untuk penyakit yang cukup pengelolaannya rumit dan jangka panjang itu harus punya dokter pemimpin namanya. Dokter pemimpin. Yes, kita nyebutnya DPJP, atau ya gampangannya ya yang memimpin si pasien ini tuh siapa sebetulnya. Dia yang pimpinannya tahu, ya. yang ngelola. Jadi dia nanti bisa konsul penyakitnya misalnya katakanlah jantung gitu. Oh, pimpinannya dokter jantung. Nanti kalau dia udah ternyata punya sakit diabetes ya pimpinannya dokter penyakit dalam kayak gitu. Dan Atau lain sebagainya. ahlinya spesialisasinya lah mungkin Ya, ya. biasanya sih penyakit yang spesifik itu jadi pemimpinannya. Nah, Anda tanya di bagian dokter itu, kira-kira boleh nggak saya menjalani pengobatan alternatif tertentu gitu. Gitu. Kayaknya cukup menarik ya. Ya. Jadi pengobatan alternatif itu sebenarnya luas. Kita mau ngobrol banyak lagi nih kaitannya dengan herbal lah apa macam-macam. Ya. Tapi nanti nih teman-teman. Ya, Di nanti episode kapan-kapan berikutnya. boleh lah. Oke, sahabat terlalu Pedi ya. panjang, Jadi nantikan terus Mari Sehat Show karena kita akan selalu membahas segala macam kesehatan dengan santai ya. Ya, nanti kita ngobrol santai gini aja, nggak apa-apa. Thank you dok. Oke, sama-sama. Silakan dilanjutkan lagi musiknya.
Saya pamit dulu ya. Iya.